kelompok 5 ingin menjelaskan tentang SOP di laboratorium. Perkenalkan, nama saya Indira Cahya Bonita dengan akhir NIM 105. Perkenalkan, nama saya Azza Safina Aradani dengan akhiran NIM 084. Perkenalkan, nama saya Restu Awal Utami dengan akhiran NIM 115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecelakaan di laboratorium dan juga SOP di laboratorium. Di laboratorium sendiri memiliki tingkat kecelakaan yang sangat tinggi yang mungkin akan mengakibatkan kecelakaan atau cedera bagi pekerjanya. Karena di laboratorium terdapat banyak sekali zat kimia yang berbahaya jika terkena kulit manusia. Tujuan dari penerapan keselamatan kerja di laboratorium yang pertama ada menjamin keselamatan, kemudian yang kedua adalah mengurangi resiko kecelakaan kerja, yang ketiga menjamin sumber produksi, dan yang terakhir adalah memberi pertolongan pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SOP di laboratorium. Untuk SOP yang pertama adalah penggunaan APD atau alat pelindung diri. Yang pertama ada jas lab. Jas lab sendiri berguna untuk melindungi kulit dan pakaian dari tumpahan zat kimia yang berbahaya. Yang pertama ada pelindung kepala. Fungsi dari pelindung kepala adalah untuk mencegah rambut terkontaminasi oleh bahan kimia yang berbahaya. Kemudian kacamata pelindung. Fungsi dari kacamata pelindung adalah untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia yang berbahaya. Kemudian yang ketiga ada masker. Fungsi dari masker adalah untuk mencegah penyebaran mikroorganisme seperti virus atau bakteri. Kemudian yang kelima ada sarung tangan. Fungsi dari sarung tangan adalah untuk melindungi kulit dari tumpahan bahan kimia yang mengakibatkan luka ataupun iritasi. Kemudian yang terakhir ada sepatu. Fungsi dari sepatu adalah untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia ataupun pecahan kaca yang dapat menyebabkan luka. Sebelum kita bekerja di laboratorium, kita juga harus memastikan bahwa diri kita sudah benar-benar siap untuk bekerja. Selain itu, kita juga harus sudah memastikan bahwa alat-alat di laboratorium tidak terdapat kerusakan seperti keretakan dan juga pecah. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa peralatan listrik di laboratorium tidak ada yang rusak seperti kabel yang terputus dan juga kabel yang terbuka. Yang terakhir, jika kita sedang bekerja di laboratorium, sebaiknya kita mengajak rekan agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan di laboratorium, ada yang menolong kita. Selanjutnya adalah mengenai syarat lab yang baik. Yang pertama itu tersedia alat keselamatan kerja, seperti alat pelindung diri, alat pemadam kebakaran, AWOS, dan shower darurat. Yang kedua, lab tertata dengan rapi. Semua peralatan dan bahan kimia disimpan dengan baik sehingga mudah diakses dan aman. Yang ketiga, memiliki nomor telepon penting. Kontak darurat seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, dan keamanan kampus tersedia dan terlihat jelas. Yang keempat, memiliki ventilasi yang baik. Sirkulasi udara yang baik untuk mencegah paparan gas atau bahan kimia berbahaya. Agar tidak terjadi kontaminasi di laboratorium, kita tidak boleh membawa makanan, minuman, pelembab bibir, lotion, dan kosmetik lainnya ke dalam laboratorium agar keselamatan kita terjaga. Selanjutnya, setelah selesai praktikum, sebaiknya kita segera melepas sarung tangan dan membuangnya di tempat yang benar dan segera mencuci tangan kita dengan langkah-langkah yang benar. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan.
Jika pada saat praktikum kita menggunakan benda tajam seperti jarum dan alat suntik, sebaiknya kita segera membuangnya dengan hati-hati ke tempat yang benar agar tidak terjadi kontaminasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahaya yang terjadi ketika kita tidak menerapkan SOP di laboratorium. Ketidakpatuhan kita terhadap SOP di laboratorium dapat menyebabkan berbagai bahaya yang serius, baik individu maupun lingkungan. Yang kedua itu kebakaran dan ledakan. Penggunaan peralatan yang tidak sesuai SOP atau penyimpanan bahan kimia yang salah dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan di laboratorium. Yang ketiga itu cedera fisik. Tanpa SOP, penggunaan alat laboratorium yang tajam atau bergerak dapat menyebabkan cedera yang serius seperti luka tertusuk, terpotong, atau terjepit mesin. Kok nggak pakai APD? Iya, cuma sebentar doang. Au! Gunakanlah APD atau alat pelindung diri saat menangani bahan kimia berbahaya, seperti masker, safety glass atau kacamata pelindung, dan sarung tangan. Bukannya ini mestinya di ruang asam? Elah Dit, bentar doang kok. Gunakanlah ruang asam saat menangani bahan kimia yang bersifat mudah menguap atau volatil. Aduh, kok pusing ya? Mengabaikan prosedur merupakan tindakan penyimpangan yang sangat fatal, karena dampaknya selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan orang lain. Untuk itu, utamakanlah kesehatan dan keselamatan kerja. Demikianlah penjelasan mengenai SOP di laboratorium. Dengan mengikuti SOP secara disiplin dan tepat, kita dapat menjaga keselamatan, efisiensi, serta kualitas hasil eksperimen yang dilakukan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan SOP di laboratorium. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.